Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Kali ini kita berjumpa pada materi koleksi e-resources di mata kuliah pengembangan perpustakaan digital. Kalau kita bicara tentang perpustakaan digital, kita tidak bisa terlepas dari e-resources ini. Sebuah perpustakaan bukan perpustakaan digital namanya kalau tidak memiliki koleksi e-resources. Pertama, kalau kita bicara tentang e-resources, kita tidak bisa terlepas dari lisensi dan hak cipta, karena ini merupakan isu yang sangat berpengaruh terhadap manajemen e-resources. Jadi ada beberapa jenis penyajian konten dari e-resources ini. Yang pertama adalah hanya abstrak. Koleksi resources itu ditampilkan hanya abstraknya saja. Biasanya ini untuk koleksi tugas akhir yang disimpan di dalam repositori institusi seperti elektronik. Ini dinamakan dengan elektronik tesis dan disertasi. Yang kedua, koleksi e-book yang ditampilkan tanpa gambar gitu. Seluruh atau sebagian gambar tidak bisa ditampilkan. Biasanya ini juga karena faktor lisensi dan hak cipta gitu. Jadi si pemilik gambar tidak mengizinkan fotonya untuk diunggah atau ditampilkan di dalam e-book tersebut. Yang ketiga adalah menampilkan sebagian. Jadi hanya sebagian teks yang disajikan dalam versi online. Setelah itu yang keempat, yang menampilkan sebagian ini bisa dilihat di Google Book. Sebagian besar dari koleksi yang ada di Google Book itu hanya sebagian teks saja yang disajikan dalam versi online. Sisanya dihilangkan. Yang terakhir adalah full text. Konten yang disajikan dalam versi online sama dengan versi cetak, atau seluruh isinya itu memang betul-betul ditampilkan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang penyajian konten e-resources, dan semua itu tidak terlepas dari lisensi dan hak cipta. Baik, sekarang kita masuk ke jenis koleksi e-resources. Koleksi e-resources itu terdiri dari database, deskripsi, ETC, disertasi yang disingkat dengan ETD, e-paper, koran elektronik, majalah elektronik, e-book, e-jurnal, dan lain-lain. Pertama kita akan coba membahas tentang e-jurnal. E-jurnal adalah versi elektronik dari jurnal atau majalah ilmiah cetak atau terbitan berseri. Ada juga sih untuk sekarang jurnal elektronik yang tidak ada. Kenapa tidak ada lagi? Karena sekarang untuk sebuah jurnal bisa terakreditasi, mereka harus terbit dalam bentuk elektronik. Akreditasi itu di Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Jadi kalau tidak ada versi elektroniknya tidak bisa terakreditasi. Itu terkait dengan koleksi jurnal elektronik. Jadi sebuah jurnal itu terdiri dari beberapa artikel. Cara mendapatkan akses ke jurnal elektronik ada beberapa. Yang pertama adalah database agregator seperti Project Muse, EBSCO, Willy, dan lain-lain. Cukup banyak. Agregator ini mereka mengumpulkan jurnal jurnal dari beberapa penerbit, dikumpulkannya di satu tempat di database-nya. Setelah itu disajikannya ke pengguna gitu. Nah, oke, saya akan coba perlihatkan di jurnal di EBSCO Host, sebuah agregator, platform agregator jurnal elektronik dan e-book. Jadi di EBSCO ini mereka itu merangkum jurnal dari berbagai penerbit. Jadi kalau kita melakukan pencarian di sini, kita akan menemukan artikel jurnal dari banyak penerbit. Dan kalau kita rata-rata kan berbayar. Akan tetapi karena ini saya mengakses menggunakan e-resources seperti Pusnas, jadi
artikel-artikel yang dilanggan oleh Perpusnas itu bisa kita akses secara full text. Tidak semuanya ya, karena Perpusnas pun tidak melanggan secara keseluruhan dari koleksi yang dimiliki oleh EBSCO-Host ini. Nanti seandainya ada yang berlangganan, EBSCO ini tentu dia bekerja sama dengan penerbit terkait dengan teknis pembayaran dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua, dengan cara membeli langsung dari penerbit atau vendor. Contohnya dari Elsevier, Springer, Quest dan lain-lain. Saya kembali akan coba melihatkan contohnya. Di sini saya akan perlihatkan contoh untuk langganan Unan ke Science Direct. Science Direct ini merupakan produk dari penerbit Elsevier. Nah, di situ terlihat Universitas Andalas. Mereka bisa membaca bahwa saja saya mengakses dari Universitas Andalas karena memang Unan berlangganan Science Direct ini. Jadi kalau kita melakukan pencarian artikel jurnal, seluruh jurnal yang masuk dalam paket langganan Unan itu bisa kita akses dan kita download. Nah, coba perhatikan di situ ada tombol download PDF. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan artikel ini memang dilanggan oleh Unan, atau kemungkinan artikel ini dilayangkan secara open access oleh Science Direct. Yang keempat adalah mengakses dari jurnal open access. Contohnya di DOAJ, Directory Open Access Journal. Di sini semua artikel jurnalnya itu bisa kita download dengan secara bebas. Namanya juga open access. Jadi kalau ingin mencari jurnal yang gratis, yang bisa di-download secara full text, gunakanlah doaj.org. Selanjutnya kita masuk ke e-book. Dulu itu ada dua dikotomi, ada dikotomi antara e-book versus buku digital. Buku digital adalah buku cetak yang telah dipindai dan disimpan sebagai semacam gambar grafik foto dari buku tersebut gitu. Contohnya adalah buku-buku hasil digitalisasi. Sedangkan e-book merupakan teks yang dapat ditelusuri sepenuhnya dalam lingkungan yang kaya fitur. Seringkali memerlukan perangkat lunak khusus untuk membacanya. Oke, ini adalah perbedaan antara e-book versus buku digital. Dari segi format, e-book itu formatnya banyak, seperti EPUB, MOBI, AZW, PDB, dan lain-lain. Sedangkan buku digital itu dalam format PDF. Untuk aplikasi khusus untuk membaca e-book dengan format yang dijelaskan di atas, ada Kalibre, Sumatra PDF, Ice Cream, Kindle, dan lain-lain. Kalau untuk buku digital cukup kita baca menggunakan aplikasi PDF Reader. Selanjutnya kita akan masuk ke Electronic Thesis dan Disertasi atau ETD. Ini merupakan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk elektronik. Ada 3 ya, yaitu S1 skripsi, S2 tesis, dan S3 elektronik disertasi. Biasanya dipublikasikan melalui repositori institusi. Jadi layanannya ada berbagai macam. Yang pertama itu close access. Close access ini kita hanya bisa mengakses abstraknya saja gitu. Sedangkan yang lainnya itu tidak bisa kita lihat. Yang kedua open access. Kita bisa mengakses teksnya secara keseluruhan, bahkan mendownloadnya sekalipun. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menerapkan open access ini seperti Unsyah, Universitas Syah Kuala, setelah itu USU juga kalau saya tidak salah, Universitas Jember, IPB dulu sempat tapi sekarang tidak lagi. Ada UIN Malang,
UIN Sunan Kalijaga kalau nggak salah juga sudah open access, tapi masih banyak kok yang tidak open access. Setelah itu restricted akses terbatas, hanya akun yang terdaftar yang bisa mengakses atau kita harus login dulu. Ya misalnya saya punya akun untuk repositori UNAN misalnya, saya login dulu. Setelah login baru saya bisa mengakses koleksi yang ada di dalam repositori tersebut. Ada juga embargo. Jadi embargo ini hanya koleksi tahun tertentu saja yang bisa kita akses secara terbuka. Contohnya misalnya di UI itu kalau saya tidak salah koleksi tahun sebelum 2015, skripsi sebelum tahun 2015 itu bisa kita akses secara keseluruhan atau kita download. Sedangkan sisanya yang terbitan terbaru itu tidak bisa. Tujuannya adalah supaya misalnya tesis terbaru itu biasanya kan diterbitkan juga di jurnal oleh mahasiswa atau dosen. Jadi prosesnya itu memang agak lama kalau menerbitkan di jurnal, bisa sampai 1 atau 2 tahun. Nah, makanya di embargo dulu selama 5 tahun lah. Kalau sudah terbit di jurnal, setelah itu baru dibuka secara open access, karena takutnya nanti kalau terbit di repositori terlebih dahulu, ketika akan diterbitkan di jurnal terdeteksi plagiat. Padahal untuk terbit di repositori institusi kita itu bukan digolongkan sebagai publikasi, tapi bagi sebagian orang belum paham itu, jadi makanya masih ada rasa takut gitu. Kecuali kalau skripsi mahasiswa UNP itu dipublikasikan di repositori UNAN, nah itu baru namanya publikasi atau bermasalah gitu. Nah, itu kalau di repositori institusi kita sendiri itu kita bebas untuk menerbitkannya. Oke, kita akan lanjut ke filosofi pengembangan koleksi e-resources. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah mengapa kita mengembangkan koleksi. Apakah untuk kurikulum pembelajaran, apakah untuk penelitian, atau untuk tujuan lainnya. Dan yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, dalam hal ini kita harus tahu siapa sih target pengguna kita gitu. Apakah mahasiswa atau siswa sekolah, masyarakat umum, praktisi, anak-anak, atau pegiat UKM. Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Setelah itu kita harus tahu berapa anggaran biaya yang kita butuhkan. Anggaran untuk pembelian koleksi, pembelian infrastruktur atau fasilitas pendukung, pembelian aplikasi, dan hal-hal lainnya yang biaya pemasangan aplikasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengadaan e-resources ini. Nah, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke kebijakan pengembangan koleksi e-resources. Kita harus tahu atau tentukan terlebih dahulu materi elektronik apa yang akan kita kembangkan. Apakah e-jurnal, full text e-book atau chapter book. Nah, e-book itu ada 2 macam juga. Ada yang e-book secara keseluruhan atau bab-bab tertentu saja. Bisa kok. Bisa kita membeli hanya bab-bab tertentu saja. Setelah itu kita harus tentukan kriteria dari koleksi yang akan kita beli. Dari segi fungsionalitas atau kegunaannya, interoperabilitas ini bisa digunakan secara bersamaan dengan platform yang berbeda. Stabilitas dari koleksi tersebut, apakah bisa diakses dengan mudah, secara stabil gitu, tersedia 24 jam tanpa ada gangguan. Selanjutnya terkait dengan pengarsipan atau dokumentasi. Nah, hal ini penting.
kalau kita melanggan atau membeli koleksi resources itu apakah bisa kita download untuk diarsipkan gitu. Terkadang sebagian koleksi itu hanya bisa kita baca saja gitu. Misalnya kita melanggan setahun, ya hanya bisa dibaca selama setahun. Nah, setelah itu setelah langganannya habis ya hilang, tidak bisa diakses lagi. Ini perlu jadi pertimbangan. Setelah itu kebutuhan pelanggan dan ketersesuaian format, ya seperti perbedaan antara e-book dan buku digital tadi. Ada juga e-book yang dijual itu dalam format EPUB. EPUB itu kan harus pakai aplikasi tertentu untuk membacanya, dan itu kan akan menyulitkan pengguna karena tidak semua pengguna paham dengan itu. Akan tetapi kalau kita melanggan atau membeli dalam bentuk atau format PDF, itu bisa dipastikan semua orang bisa membacanya. Nah, ini juga harus bisa jadi pertimbangan. Setelah itu jenis lisensi. Nah, ini juga penting. Kalau kita membeli koleksi e-resources, misalnya beli e-book atau e-jurnal, itu yang ada yang beli putus istilahnya. Beli putus itu kita beli sekali, tapi bisa kita akses, kita manfaatkan selama-lamanya. Contohnya ini, saya akan kasih contoh yang beli putus ini terkait dengan pembelian e-book Springer Link yang dibeli oleh Universitas Andalas. Atau saya akan coba contohkan untuk langganan Sign Direct ini yang dilanggan oleh Unan. Ini kita langgan selama setahun. Misalnya ini yang termasuk salah satu artikel yang kita langgan. Tahun berikutnya kalau kita tidak melanggan lagi, fitur download PDF-nya itu tidak akan tersedia gitu. Yang ada hanya abstrak. Ya, contohnya seperti yang ini. Nah, itu. Abstrak saja gitu. Karena kita tidak melanggan artikel ini tidak kita langgan gitu. Tidak masuk dalam paket langganan kita gitu. Makanya tampil abstrak. Tak kemungkinan yang download PDF ini tidak semuanya dilanggan. Bisa saja ini adalah memang open access. Jadi kalau kita klik download PDF, kita akan bisa mendownload artikelnya secara full text. Nah, ini saya demokan. Nah, ini bisa kita download. Oke, kita kembali. Itu untuk berlangganan periode tertentu. Ada juga untuk misalnya read only, hanya bisa dibaca tapi tidak bisa di-download. Nah, kalau ini dalam seperti aplikasi iPusnas. Selanjutnya model akses. Model akses bisa diakses melalui IP address institusi atau jaringan internet. Ya, kembali saya kasih contoh lagi langganan Sign Direct Unan tadi ya. Kenapa bisa terbaca di halaman websitenya itu ada tulisan Universitas Andalas. Itu karena mereka membaca IP address saya gitu. Saya mengakses dari lingkungan Unan. Jadi ketika saya mengakses langsung dibaca, oh ini dari IP Unan, orang yang sudah berlangganan dengan kita. Makanya semua artikel yang dilanggan Unan itu langsung akan menjadi terbuka untuk diakses. Ya, seperti itu. Akan tetapi kalau saya mengakses dari luar lingkungan Unan, yang tombol download PDF ini untuk koleksi yang kita langgan itu dia akan hilang. Yang tinggal abstrak saja gitu. Nah, itu kalau kita akses dari, misalnya saya akses menggunakan tethering hotspot saya melalui HP ya. Oke. Setelah itu ada juga login menggunakan akun terverifikasi. Kalau login menggunakan akun terverifikasi, kita harus registrasi terlebih dahulu. Kita harus registrasi. Setelah itu setelah registrasi baru kita bisa mengakses koleksi yang sudah kita langgan atau kita beli. Saya contohkan ini di Springer Link ini
Unan telah membeli sekitar 3000 judul ebook. Untuk mendapatkannya saya harus login terlebih dahulu menggunakan akun saya, akun yang sudah saya daftarkan. Oke, saya login menggunakan email saya. Setelah itu mengentrikan password. Nah, ini saya mau login menggunakan akun. Nah, ini akun ini sudah terdaftar. Coba dilihat di atas itu ada nama saya di situ. Oke, coba kita lihat ke bawah. Karena mereka memverifikasi saya merupakan pengguna dari Universitas Andalas, jadi di bawah ada nama saya dan Universitas Andalas. Artinya akun saya sudah terverifikasi. Oke, nah, dalam hal ini setelah itu saya akan bebas mengakses 3000 judul ebook yang sudah kita beli di sini. Tetapi untuk koleksi-koleksi lain yang tidak kita beli itu tidak bisa. Dan ini bisa saya, misalnya ini memang tidak masuk dalam paket pembelian ya. Itu kan disuruh kita belinya harganya 26 euro. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada single sign on, satu akun pengguna untuk mengakses semua sumber daya yang ada. Jadi dengan satu akun kita bisa mengakses semua sumber daya yang ada di sumber daya elektronik yang ada di Unan. Itu bisa. Selanjutnya open access ya, seperti DOAJ tadi ya. Kalau untuk ebook ada DOAB, Directory Open Access Book. Nah, ini sangat cukup banyak sekarang model akses open access ini. Dia sudah terbuka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengadaan koleksi. Salah satu tanggung jawab pustakawan e-resources adalah yaitu memfilter informasi tentang produk atau koleksi, memilah-milah yang sesuai dengan kebutuhan dan mengarsipkannya, atau membuang produk yang kurang dibutuhkan. Dalam memilah koleksi sama dengan proses seleksi ya. Seleksi waktu pengadaan koleksi tercetak. Sedangkan untuk fungsi mengarsipkan, misalnya kita membeli ebook seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini misalnya kita membeli ebook dari Springer Link tadi. Kita membeli ada 3000 judul. Jadi pada saat pembelian itu untuk mendapatkannya kita kan login ke website atau ke database Springer Link. Setelah itu baru kita bisa mengaksesnya atau mendownloadnya. Seperti itu terus yang akan dilakukan pengguna untuk memperoleh ebook yang kita beli tadi gitu. Dalam hal ini sebagai pustakawan tentu kita harus punya tanggung jawab dalam mengarsipkannya gitu. Caranya seperti apa? Ya, terpaksa kita download semua ebook yang sudah kita beli tersebut, kita simpan. Setelah itu kita layankan di tempat lain, misalnya di perpustakaan digital milik perpustakaan kita sendiri atau di repositori institusi kita. Sehingga kalau terjadi persoalan dengan website Springer Link ini, misalnya perusahaannya tutup atau websitenya tidak bisa diakses lagi, kita sudah punya cadangannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mengarsipkan tadi. Sedangkan untuk membuang produk yang kurang dibutuhkan sama dengan penyiangan. Untuk koleksi tercetak tentu kita melakukan penyiangan secara rutin setiap tahun. Kalau untuk produk digital ini kita melakukan penyiangan untuk produk-produk yang memang kurang kita butuhkan. Tujuannya adalah untuk menghemat space atau ruang penyimpanan di server yang kita miliki. Bagaimanapun juga media penyimpanan atau server yang kita miliki tentu kapasitasnya juga terbatas. Ketika isinya sudah penuh dan itu akan menyulitkan pada saat pemustaka atau pengguna mengaksesnya. Jadi aksesnya menjadi lambat atau lola. Baik, saya akan coba mempraktikkan menunjukkan bagaimana cara pengadaan
e-book perpustakaan digital. Ini ada perpustakaan digital Universitas Andalas, langganan dari salah satu vendor. Vendor ini dia merangkum e-book dari banyak penerbit. Setelah itu mereka menjual ke kita. Jadi dalam hal ini kita beli satu-satu bisa, tidak harus paket. Oke, itu kemudahannya. Kita akan coba lihat di buku rekomendasi kami ini. Nah, ini kita bisa cari buku yang mereka miliki untuk dibeli, ya, berdasarkan kategori, judul dan lain-lain. Bisa juga kita lihat di sini. Saya akan coba tambahkan ini ke keranjang belanja. Layaknya kita berbelanja online. Tambahkan ke keranjang. Nah, ini sudah masuk ke keranjang. Kita lihat di keranjangnya. Nah, ini bukunya. Kita bisa pilih buku yang ada di keranjang ini mana yang akan kita beli. Misalnya ini bisa kita beli satu atau bisa beli 3. Kebetulan kalau kita aktifkan semua yang ada di chart ini di keranjang belanja, semuanya akan kita beli gitu. Kalau semuanya kita centang. Sini ada judulnya 13, jumlah bukunya 35. Tapi kalau tidak, kita bisa pilih satu-satu. Misalnya ini saja gitu. Nah, ini coba lihat di jumlah judul, jumlah buku, totalnya 129.800. Kita tinggal masukkan password, klik bayar. Setelah itu kita transfer. Setelah kita transfer, nanti bukunya akan langsung masuk ke daftar buku yang kita miliki di sini. Nah, di sini nanti dia akan masuk dan bisa diakses oleh pengguna. Kalau ini kan halaman admin ya. Halaman pengguna beda. Itu bisa diakses menggunakan aplikasi khusus gitu. Bisa kita akses dari mana saja gitu. Aplikasinya juga tersedia di Play Store. Nah, seperti itulah proses pengadaannya. Jadi sekarang ini kita tidak perlu beli paketan lagi, paket buku banyak-banyak. Cukup satu buku kita beli. Kalau memang kita butuh, bisa kita beli. Cuman catatan, kalau kita beli e-book di sini, e-booknya itu hanya bisa kita baca ya, tidak bisa kita download. Itu harus diingat. Jadi e-booknya itu bukan untuk kita download dan kita perbanyak. Kita hanya bisa membaca dan meminjamnya dalam durasi waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi ini. Ya, layaknya kita membaca buku di Pusnas. Seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur yang terlibat dalam pengadaan koleksi. Yang pertama adalah konten kreator. Yang dimaksud dengan konten kreator di sini adalah pengarang, atau organisasi, seniman. Seniman ini bisa jadi artis, pencipta lagu, dan lain-lain. Pencipta lagu untuk koleksi audio. Sedangkan untuk koleksi video bisa saja sutradaranya. Nah, itu yang dimaksud dengan konten kreator. Kalau untuk pembuat video YouTube ya konten kreatornya ya yang punya akun. Setelah itu konten provider. Konten provider ini bisa jadi penerbit atau penyedia jasa ya, penyedia jasa konten, penerbit, agen atau vendor. Yang ketiga adalah agregator. Agregator ini bisa sebagai vendor tapi tidak selalu agregator sebagai vendor. Contohnya ya EBSCO, ProQuest, Neliti, Project Muse. Mereka itu adalah agregator karena mereka menghimpun koleksi e-book dan e-jurnal dari berbagai macam penerbit. Nah, melalui mereka lah kita bisa mencari koleksi tersebut. Dan seandainya kita berminat untuk membelinya, kita membeli melalui mereka gitu.
Kalau kita ingin melanggan, kita melanggan melalui mereka lah yang berhubungan dengan penerbit. Nah, itu dimaksud dengan agregator. Dan yang keempat, agen konsorsium. Agen konsorsium itu adalah kerjasama di antara beberapa perpustakaan untuk membeli atau melanggan konten tertentu. Misalnya beberapa perpustakaan saling bekerja sama, misalnya UNAN dan UNP bekerja sama untuk melanggan sebuah jurnal atau membeli e-book dari penerbit tertentu. Kita bekerja sama, kita join, setelah itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Kalau seperti ini akan menguntungkan perpustakaan yang tergabung di dalam konsorsium itu, karena mereka bisa mendapatkan banyak koleksi hanya dengan modal yang sedikit. Itu dimaksud dengan konsorsium. Selanjutnya kita masuk ke proses pengadaan koleksi. Proses pengadaan koleksi pertama tentu saja dimulai dari konten kreator. Konten kreator menerbitkan karyanya melalui publisher. Publisher setelah itu bisa menjual produknya melalui vendor, agen atau agregator. Atau publisher atau penerbit bisa langsung menjual ke perpustakaan melalui sedangkan vendor, agen atau agregator mereka menjual produk dari beberapa publisher langsung ke perpustakaan. Jadi ada dua jalur yang di perpustakaan yang bisa dilalui perpustakaan. Yang pertama, mereka melakukan pengadaan melalui vendor atau agen, atau langsung ke penerbit. Nah, itulah jalur untuk proses pengadaan koleksi. Selanjutnya tentang strategi memilih agen atau vendor. Dalam memilih agen atau vendor, kita tidak selalu berbicara tentang harga. Misalnya, sebuah e-book dijual dengan harga 100.000 oleh vendor A dan vendor B menjual 120.000. Dalam membeli sebuah koleksi, biasanya kita membeli paket, dan penerbit atau vendor sendiri menawarkannya dalam bentuk paket. Paket misalnya 1000 judul atau 500 judul. Jadi kalau misalnya di vendor A itu harganya lebih murah, akan tetapi sebagian besar produknya yang dibundling itu tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka, tentu saja ini akan merugikan. Atau di vendor B walaupun harganya agak mahal, akan tetapi mayoritas produk yang di bundelnya itu memang betul-betul kita butuhkan. Nah, sekarang kita mau mencari harga murah atau mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangannya. Jadi tidak selalu tentang harga. Yang kedua, kita pikirkan juga biaya tambahan. Misalnya biaya aplikasi dan biaya pemeliharaan berbeda untuk setiap vendor. Contohnya untuk perpustakaan digital yang menjual produk e-book, ada 2 vendor yang saya dapatkan yang coba menawarkan ke saya. Vendor pertama, mereka itu menawarkan produk perpustakaan digital itu tanpa biaya aplikasi. Aplikasinya gratis, kita tinggal beli e-booknya saja. Beli 1-2 pun boleh. Sedangkan vendor B, mereka itu menjual paket dengan harga ya sekitar 75 juta. Akan tetapi yang 75 juta itu 40 juta itu biaya aplikasi. Sisanya 35 juta itu untuk membeli e-booknya. Kita pilih yang mana? Tentu kita pilih yang tidak pakai biaya aplikasi tadi, yang aplikasinya gratis. Tapi tunggu dulu, ternyata ada perbedaan di antara 2 vendor ini. Yang vendor dengan aplikasi gratis ini ternyata produknya terbatas. Sedangkan vendor B yang meminta biaya aplikasi sebesar 40 juta ini ternyata produknya cukup lengkap, sangat banyak. Pilihan kita banyak di sana. Nah, ini bisa jadi pertimbangan lagi bagi kita gitu. Jadi tidak selalu tentang biaya. Sedangkan untuk yang ketiga adalah interface.
Apakah tampilan aplikasi menarik dan mudah dipahami oleh pengguna? Ini juga sangat penting. Misalnya aplikasinya sangat bagus, tampilannya mewah, keren, banyak animasinya. Akan tetapi ketika digunakan, pemustaka atau pengguna jadi bingung. Itu kan percuma saja. Di sisi lain ada aplikasi yang sederhana, tampilannya sederhana, tapi mudah dipahami atau digunakan. Kita mau pilih yang mana? Dan yang keempat, yaitu terkait dengan akses. Tentu kita akan memilih vendor yang menawarkan aplikasi dengan kemudahan kecepatan akses. Nah, ini patut jadi pertimbangan bagi kita dalam membeli e-resources gitu. Jangan sampai kita melanggan e-resources atau membelinya, akan tetapi ketika diakses di jam sibuk, misalnya di siang hari atau pagi hari, sulit untuk terbuka gitu. Prosesnya sangat lama gitu. Nah, artinya itu memang tidak pantas untuk dibeli. Ya, mungkin itu dari saya terkait dengan materi e-resources ini. Silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman akhir.